Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah Micheltal lolos dari seleksi kualifikasi kandidat penantang juara dunia, akhirnya dia berhadapan langsung dengan Mikhail Botvinnik. Kedua pemain tersebut sama-sama berasal dari Rusia. Perbedaannya adalah gaya dan tipikal. Satu penyerang sejati adalah Micheltal, yang satu posisional adalah Mikhail Botvinnik. Di partai ini dimainkan oleh Micheltal pegang bawah putih, Botvinnik hitam di World Cup Championship 1960. Dimulai dari E4, E6, D4, dan D5. Pertahanan Prancis varian Winauer ini dimainkan oleh Botvinnik. Kuda C3, gajah ke B4. E5, C5 mengajak bermain terbuka dari Botvinnik, namun di sini diancam gajah oleh pion A3, gajah mukul kuda, dan B kali gajah. Menteri ke C7 dilanjutkan dengan menteri ke G4. Terlalu awal sebenarnya dari Micheltal mengeluarkan menteri ini ke G4 dengan ancaman pion yang di G7, namun di sini langsung diancam oleh pion F5. Diberikan potong en passant di sini oleh Botvinnik sekaligus menjaga pion yang di G7. Menteri ke G3 dan kuda ke E7. Dilanjutkan dengan menteri mukul G7, benteng ke G8. Menteri mukul H7 dan C kali D4. Raja ke D1 ternyata tipikal dari seorang penyerang. Dia tidak suka dengan rokade jika posisi lawan mengancam kepada sayap raja. Gajah ke D7 dan menteri ke H5 cek. Kuda ke G6, kuda ke E2. Dilanjutkan dengan D3. Di sini dipukul oleh pion C. Baru datang gajah ke 4 cek. Susah untuk dibendung gajah tersebut teman-teman oleh Micheltal. Akhirnya dia menggeser raja kembali ke E1. Menteri mukul E5 dan dilanjutkan dengan gajah ke G5. Sama-sama ingin memblok agar tidak bisa rokade teman-teman. Kuda ke C6 dan dilanjutkan dengan D4. Menteri ke C7 lagi, H4. Jelas bahwa raja hitam sama-sama terkunci, tidak bisa rokade di sini. E5 mengajak pertukaran di sentrum. Di sini dijawab oleh Micheltal, benteng ke H3. Menteri ke F7 dan di sini baru dipukul pion yang di E5. Kuda mukul E5 dan benteng ke E3. Lagi-lagi pin tersebut jika salah penanganan dari Botvinnik, dia harus kehilangan kuda. Namun di sini raja digeser duluan ke D7 oleh Botvinnik. Benteng ke B1 dan B6. Kuda ke F4, langkah bagus untuk peraduan ini teman-teman, karena jika dipukul dia harus kehilangan menteri. Walaupun pertukaran, namun nanti pada akhirnya kuda itu harus hilang ketika cek benteng ke E7. Di langkah partai, benteng A ke E8. Jika kita analisa sejenak, dijawab dengan benteng G ke E8, maka akan terjadi benteng ke B4 teman-teman, dan gajah ke C6, kuda mukul G6. Di sini menteri mukul G6 dan menteri ke E2. Tentu tekanan kuda tersebut menjadi polemik dari Botvinnik. Kembali ke partai, di saat posisi kuda F4, jawaban partai benteng A ke E8. Benteng ke B4 dan dilanjutkan dengan gajah ke C6. Menteri ke D1 dan kuda mukul kuda, benteng mukul F4. Kuda ke G6 dengan mengajak peraduan di sini sekaligus mengancam benteng, dan di sini benteng ke D4 teman-teman.
Dilanjutkan dengan benteng mukul E3. Benteng yang di E3 ini teman-teman, F kali E3 dan raja ke C7. Mengajak permainan akhir dari Botwinnik ini, walaupun secara materi struktur pion hampir sama nih teman-teman. C4 dan D kali C4, gajah kali C4. Satu persatu perwira daripada putih mengancam posisi perwira hitam, dan tawarannya ancaman adalah menteri dan benteng. Benteng tersebut setelah menteri geser ke G7 dipukul oleh gajah. Menteri mukul gajah dan H5. Di langkah partai ini teman-teman, saat posisi pion didorong ke H5, Botwinnik menyerah di langkah ke-32 ini. Kenapa menyerah? Jika di posisi pion H5 ini masih dilangkahkan, langkah terbaik kuda hanya ke F8. Dan jika itu terjadi, maka cek oleh gajah, raja lari ke B7, benteng ke D8, dan menteri mukul G2. Ini mengarah kepada remis. Tapi kalau menteri dijawab dengan D3 teman-teman, ini menang 90% dari Meckelthal, karena menteri G1 cek, raja D2, A5, benteng ke B8 cek. Ini memungkinkan untuk bergesernya raja sekaligus kuda dipukul. Setelah raja bergeser, maka di sini aman dipukul kuda tersebut. Walaupun pada akhirnya nanti didapat benteng ini juga, tapi secara struktur bangunan pion bebas yang di H5 punya Meckelthal tidak bisa dibendung. Makanya dia menyerah di posisi H5 ini. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Setelah di babak pertama kalah Botwinnik, di partai ini babak ke-8 Botwinnik menggang buah putih, Tal pegang buah hitam. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, E6, kuda F3, dan C5. Pembukaan Blumfield ini jarang dimainkan oleh pemain catur teman-teman. D5 dan E kali D5, C kali D5. Setelah C kali D5 ini teman-teman, G6. Berencana fiancé itu gajah gelap hitam, dijawab oleh putih, kuda ke C3. Gajah G7, gajah ke G5. Dilanjutkan dengan hitam langsung rokade dan E3. Benteng ke E8 dan kuda ke D2. D6 dilanjutkan dengan gajah ke E2. A6, A4. Kuda B ke D7. Di sini putih langsung rokade pendek. Menteri ke C7, menteri ke C2 dan kuda ke B6. Gajah ke F3 untuk mendukung pion yang diancam oleh kuda tersebut, dan C4. Dilanjutkan dengan gajah mukul F6 dan gajah mukul gajah. A5, kuda ke D7 dan kuda C ke 4. Pilihan langkah yang dipilih oleh Botwinnik ini teman-teman, posisi yang diatur di sayap raja agar tidak bisa ditembus oleh hitam. Dilanjutkan dengan gajah ke E5. Tal tidak suka dengan bertahan, tetap dia dengan posisi menyerangnya. Di sini baru dipukul pion oleh Botwinnik yang di C4, mengajak peraduan di sini. Ternyata Meckelthal lari ke D8 menterinya. Menteri ke A2 lagi, F5, kuda C3 dan G5. Desakan dari sayap raja tersebut jelas bahwa tipikal dari Meckelthal tidak suka diserang dan lebih baik menyerang. Kuda ke C4, G4, gajah ke E2 dan menteri ke F6. Kuda ke 4, raja ke H8. Memilih mengamankan diri di sini teman-teman. Namun secara posisi masih unggul putih
sentuhan serangan Mekeltal belum berarti apa-apa di partai ini teman-teman. G3 dan H5. F4, gajah ke D4 memberikan gajah tersebut kepada pion, dan jika dipukul tentu dia mendapatkan gajah juga yang di E2. Menteri ke A3 dan benteng ke B8. Dilanjutkan dengan kuda A ke B6 dan H4. Benteng A ke D1 mengancam gajah tersebut. Ini di langkah partai, gajah tersebut mukul kuda. Sebaiknya analisa engine adalah gajah mengancam menteri terlebih dahulu, dan setelah didorong pion ke B4 baru dipukul kuda tersebut. A kali B6 ini menguntungkan posisi untuk Mekeltal dengan pion bertumpuk punya Botwinnik. Baik, kembali ke langkah partai. Di saat posisi benteng A ke D1 ini teman-teman, langkah partai Mekeltal memukul kuda langsung. Dijawab dengan A kali B6, kuda langsung dinaikkan ke C5. G kali H4, gajah ke D7. Dilanjutkan dengan menteri ke C3, menteri mukul C3 dan B kali C3. Karena peraduan menteri tersebut tidak bisa dihindari oleh Mekeltal. Gajah ke B5 dan benteng F ke E1. Kuda ke E4. Lagi-lagi ancaman kuda tersebut susah untuk dibendung, satu-satunya hanya benteng bergeser ke C1. Langkah partai memang benteng geser ke C1. Benteng B ke C8 dan kuda ke A5. Dengan berniat mengancam pion yang di B7. Gajah mukul gajah di sini, benteng mukul gajah, dan kuda mukul C3 dengan ancaman benteng sekaligus kalau dipukul dia harus kehilangan kualitas. Benteng mukul C3 betul-betul dipukul oleh Botwinnik teman-teman, karena dia melirik langkah jauh, ada kemenangan di dalamnya, maka diterima oleh Mekeltal. Tawaran itu dengan setelah benteng ke C3 mukul benteng tersebut, dipukul pion yang di B7 oleh kuda. Inilah detik-detik kenapa Mekeltal menyerah. Benteng mukul E3 karena merasa menang di sini secara power. Dilanjutkan dengan benteng mukul E3 dan benteng kali benteng, kuda mukul D6. Promosi ini tidak bisa dihindari teman-teman. Dari putih, kok bisa? Setelah benteng ini ke D3 dengan maksud mengancam pion, di closing oleh Botwinnik dengan kuda ke F7 cek. Di partai, Mekeltal langsung menyerah di ronde ke-8 ini teman-teman. Kok bisa menyerah? Karena jika dilanjutkan adalah langkah tersebut terbaik mendekati kuda. Setelah kuda ini didekati oleh raja teman-teman, maka promosi daripada buah yang di B6 tidak bisa dibendung. Akan didorong pion ini. Jika benteng menjaga, datang kuda untuk menjaga. Jika dia menaikkan pion di sini, maka di sini disusul dengan pion yang di D6 maju. Tidak mungkin dua-duanya diancam. Setelah raja ini mencoba mendekati, maka yang terjadi pion ini tetap melaju ke sini. Ketika dia didekati, dia harus kehilangan benteng. Karena setelah dipukul pion ini, maka di sini promosi menteri, dan setelah dipukul maka terjadi cek. Ketika dia mendekati lagi, tentu dia akan melirik pion yang di A5 tersebut. Setelah didorong, maka dia akan mengunci langkah pion. Sekaligus promosi dari Botwinnik ini tidak bisa dihindari. Makanya dia menyerah karena itu alasannya. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Di babak terakhir ini teman-teman, Botwinnik pegang putih dan Mekeltal pegang hitam.
Dimulai dari C4, kuda F6, kuda F3, G6, G3, gajah G7, gajah ke G2. King Indian Defend dimulai. Di sini langsung rokade pendek, Mekeltal dan D4. D6 dilanjutkan dengan kuda ke C3, kuda B ke D7, dan di sini putih rokade. E5, E4, C6, H3. Tidak mau peraduan tersebut, tapi Botwinnik memilih untuk mengamankan raja terlebih dahulu dari serangan sayap raja tersebut. Menteri ke B6 dilanjutkan dengan D5. Perhatikan, langkah seorang posisional berbeda dengan seorang penyerang. Jika di posisional, dia selalu menempatkan posisinya yang sangat bagus ketika terjadi peraduan atau pertukaran. Itulah posisional. Dan dijawab oleh Mekeltal dengan C kali D5 dan C kali D5. Kuda ke C5 dilanjutkan dengan kuda ke E1, gajah ke D7, dan kuda ke D3. Lagi-lagi mengajak pertukaran dari Botwinnik, berharap di partai terakhir ini remis teman-teman, agar bisa dimulai babak berikutnya. Yang direncanakan adalah 24 babak atau 24 pertandingan, dan di babak ke-21 ini teman-teman dipukul oleh Mekeltal kuda tersebut. Menteri mukul kuda dan benteng ke C8, benteng ke B1 dan kuda ke H5, gajah ke E3, menteri ke B4, menteri ke E2, dan dilanjutkan dengan benteng ke C4, benteng F ke C1, dan benteng A ke C8. Tentu tekanan ini tidak akan dilepas oleh Mekeltal. Sekali dia menyerang, tidak akan ditarik mundur. Dengan segala perhitungannya sudah dia rencanakan teman-teman. Raja ke H2 dijawab oleh Botwinnik, F5, E kali F5 dan gajah kali F5, benteng A1 dan kuda ke F4. Perhatikan, kuda tersebut memang diberikan oleh Mekeltal, dan ini termasuk langkah sedikit memaksa teman-teman. Diterima oleh Botwinnik dengan dipukul oleh pion kuda tersebut, E kali F4 dan gajah ke D2. Setelah gajah ini ke D2 teman-teman, langkah mengejutkan dari Mekeltal adalah memukul pion yang di B2. Tahu bahwa risiko memukul pion ini sangat tinggi, tapi sudah dia hitung teman-teman. Setelah benteng A ke B1 ini, kita lihat sekilas bahwa posisi Mekeltal tidak cukup baik di sini. Jika teman-teman melihat setelah diancam benteng ini, benteng dipukul oleh gajah teman-teman, maka yang terjadi akan terjebak menteri hitam. Benteng mukul B1 dan menteri ke C2. Ini langkah terbaik. Setelah menteri ke C2 akan datang gajah mengancam menteri, dan ini jelas terjebak menteri daripada Mekeltal. Kembali saat posisi benteng mengancam menteri ke B1 ini teman-teman, langkah partai adalah pion didorong ke F3 oleh Mekeltal, dan di sini diterima oleh Botwinnik dengan benteng mukul menteri dan pion mukul menteri, benteng ke B3 dan benteng ke D4, gajah ke E1 dilanjutkan dengan gajah ke E5 cek, raja ke G1, gajah ke F4, kuda mukul E2 dan dilanjutkan dengan benteng mukul C1, kuda mukul D4. Perhatikan, di sini betul-betul pertukaran total teman-teman. Namun di sini lupa bahwa setelah dipukulnya gajah yang di E1 cek, maka ini menghancurkan seluruh keinginan menang daripada Botwinnik. Ditutup dengan gajah ke F1 teman-teman karena satu-satunya langkah, dan gajah ke E4. Tentu tawaran yang semula untuk remis sekarang sudah tidak ada peluang. Kuda ke E2 dan gajah ke E5, F4,
gajah ke F6, dan benteng mukul B7. Masih menginginkan pion yang di A2 tersebut bisa promosi. Gajah mukul D5 dilanjutkan dengan benteng ke C7. Gajah mukul A2 dan di sini benteng mukul A7 teman-teman. Gajah ke C4, benteng ke A8 cek. Raja ke F7 dan benteng ke A7 cek lagi. Raja ke A6, ke E6 teman-teman. Benteng ke A3, D5 dan di sini raja ke F2 mendekati benteng tersebut. Langsung dicek oleh gajah ke H4 agar dia kembali lagi ke posisi. Raja G2 dan raja ke D6. Kuda G3 mencoba menutup ruang gerak dari gajah tersebut sekaligus mengajak peraduan. Di sini langsung dipukul oleh gajah dan gajah mukul C4, dikali C4, raja mukul gajah yang di G3. Raja ke D5 dan benteng ke A7. Melirik pion yang di H7 tersebut. C3. Inilah detik-detik dari Botwinnik menyerah teman-teman. Benteng ke C7 dan dilanjutkan dengan raja ke D4. Benteng ke D7 dengan cek. Di sini sekaligus Botwinnik menyerah karena dia tahu tidak mungkin bisa dilanjutkan. Menyerah dengan senyuman yang kecut setelah menggeser benteng ke D7 tersebut sekaligus merebahkan raja. Kenapa? Karena jika dilanjutkan langkah ini dia tahu pasti kalah kemanapun. Misal raja ini lari ke E3 teman-teman. Benteng cek lagi misalnya. Raja ke D2, benteng ke D7 cek lagi, dan benteng ke raja ke C1 teman-teman. Benteng kali H7 dilanjutkan dengan C2. Disinilah detik-detik dia harus menyerah. Setelah diancam pion tersebut, maka datang raja ke B2. Dicek lagi, raja ke A2, dan misal dicek lagi atau diancam pion, tetap promosi teman-teman. Tidak bisa dihindari. Setelah terjadi pukul memukul tentu raja tidak bisa bergerak. Makanya dia kenapa menyerah, itu alasannya. Setelah kemenangan dari partai ini teman-teman, Meckelthal resmi merebut mahkota juara dunia dari Botwinnik. Pada tahun 1960 dinobatkan sebagai juara dunia ke-8. Baik, sekian dulu video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.